Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Albari dengan NIM 23109311025 dari kelompok 18 Praktikum Perancangan Teknik Industri tahun 2025. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan modul-modul pelaksanaan pada Praktikum Perancangan Teknik Industri, di mana modul pertama itu dimulai dengan perencanaan proses, di mana kita akan menentukan 6 buah output atau komponen yang digunakan dalam perencanaan proses. Yang pertama itu adalah struktur produk, yang mana struktur produk itu adalah gambaran dari tahapan perakitan yang disusun ke dalam bentuk tingkatan atau level-level sehingga menghasilkan produk jadi. Dan terdapat dua cara untuk membuat struktur produk, itu adalah explosion dan juga implosion. Selanjutnya itu adalah part list, itu adalah daftar yang berisi rincian komponen yang diperlukan dalam proses pembuatan produk, di mana itu memuat rincian terkait dengan jumlah komponen yang dibutuhkan, informasi apakah komponen itu diperoleh dengan dibuat sendiri atau dibeli dari pihak luar, dan juga material dari masing-masing komponen. Selanjutnya itu adalah menentukan assembly chart. Itu kita membuat diagram yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen yang akan dirakit menjadi sebuah produk jadi. Selanjutnya itu adalah kita membuat routing sheet atau lembar kerja atau dokumen di mana akan dijelaskan urutan operasi atau tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dilalui suatu produk mulai dari bahan baku hingga produk tersebut jadi. Selanjutnya itu kita menggunakan gambar teknik atau bahasa komunikasi visual untuk menyampaikan ide atau gagasan mengenai rancangan sebuah produk, di mana kita menggunakan untuk merancang sebuah produk komponen manufaktur pada produk CLT, yaitu muffler, cup triplex, ada plat nama dan juga triplex garpu. Selanjutnya itu adalah Operation Process Chart atau OPC, adalah peta aliran kerja, di mana peta ini kita menggambarkan proses-proses produksi, itu adalah mencakup operasi, inspeksi, dan juga inventory. Lanjut ke modul berikutnya, yaitu modul kedua, perancangan stasiun kerja. Eh, di modul ini di modul ini kita akan merancang stasiun kerja yang menerapkan prinsip-prinsip studi gerakan dan juga ergonomis. Di mana untuk tahapan melakukan praktikum ini dimulai dengan simulasi perakitan dan pener- stasiun kerja akan dirancang sehingga menjadi lebih efisien. Kita dapat melakukannya dengan menerapkan prinsip studi gerakan atau motion study dan juga ergonomis. Untuk studi gerakan sendiri itu kita akan menganalisis elemen-elemen gerakan menggunakan gerakan terbelik, dan juga kita akan mengidentifikasi dari gerakan efektif dan juga gerakan tidak efektif yang dibantu dengan pembuatan peta tangan kiri dan juga tangan kanan. Di mana peta ini akan menunjukkan ketidakseimbangan distribusi kerja tangan, menunjukkan jarak dan juga waktu kerja dari masing-masing tangan, dan juga akan menjadi dasar perbaikan dari metode kerja. Selanjutnya itu kita untuk eh, studi gerakan sendiri itu dibantu oleh pembuatan dari alat-alat bantu perakitan, sehingga itu akan meminimalisir dari gerakan-gerakan tidak efektif seperti mencari terlalu lama. Selanjutnya itu menerapkan prinsip ergonomi, yaitu menggunakan data antropometri atau data pengukuran tubuh manusia, sehingga untuk perancangan stasiun kerja kita mulai dari area kerja, untuk meja perakitan atau meja manufaktur dan juga kursi yang digunakan oleh pekerja itu dapat ergonomis dan juga menyesuaikan dengan tubuh operator. Baik, selanjutnya itu adalah modul ketiga terkait dengan pembakuan sistem kerja. Di sini kita akan menentukan urutan kerja, pola belajar operator, dan juga waktu baku dari perakitan CLT. Untuk tahapan-tahapannya itu kita dimulai dengan pengukuran waktu dari masing-masing perakitan yang dilakukan sebanyak 10 kali. Dan dari situ kita akan menyusun dari precedence diagram, kurva belajar, dan selanjutnya kita akan melakukan uji data. Uji data ini terkait dengan uji kecukupan dan juga keseragaman. Setelah itu kita akan menentukan waktu baku yang akan digunakan untuk proses produksi ke depannya. Untuk presence diagram sendiri itu adalah bentuk grafis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proses produksi. Selanjutnya itu adalah kurva belajar atau kurva yang menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja dengan tingkat efisiensi atau produktivitas operator. Dari data yang telah kita kumpulkan sebanyak 10 kali, itu akan kita uji kecukupannya dan juga uji keseragamannya menggunakan rumus yang tertera pada layar.
Dan untuk uji keseragaman data, kita akan menggunakan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, di mana data akan dikatakan seragam apabila data yang kita peroleh itu berada di dalam batas kontrol, serta data akan dianggap cukup jika banyak data pengamatan kita itu lebih kecil dari banyak data secara teori. Selanjutnya kita kita menentukan waktu baku, di mana untuk menentukan waktu baku dimulai dari menentukan waktu siklus atau menghitung waktu siklus yang digunakan pada rumus sigma dari XI atau total dari waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Setelah itu kita akan menentukan faktor penyesuaian atau nilai yang diberikan untuk menyesuaikan waktu siklus. Kita menggunakan tiga metode, ada metode Schumart, metode Westinghouse, dan juga metode objektif. Setelah menentukan faktor penyesuaian, kita akan menentukan waktu normal yang dihitung dengan mengalihkan waktu siklus dengan faktor penyesuaian tadi. Setelah itu kita akan menghitung nilai kelonggaran dari proses produksinya, yaitu waktu tambahan yang diberikan di luar dari waktu kerja. Setelah itu kita baru dapat menghitung dari waktu baku, di mana waktu normal akan dikalikan dengan satu tambah kelonggaran untuk metode penyesuaian yang terpilih dan menghasilkan waktu paling sedikit. Oke, kita lanjut untuk modul berikutnya adalah analisis estimasi biaya. Di sini kita akan mengestimasi biaya produksi dan juga kita akan menentukan harga jual produk dengan tepat. Kita di di modul ini kita akan diminta untuk mengidentifikasi dan juga menentukan komponen biaya. Itu kita mulai dengan melakukan pengupahan, yaitu eh, sejumlah nominal yang diberikan untuk pada pekerjanya, di mana ada empat metode yang bisa digunakan, yaitu metode peringkat, klasifikasi, perbandingan faktor, dan juga sistem angka. Di mana metode terpilih adalah sistem angka, sebab dari total upah yang didapatkan itulah paling kecil. Selanjutnya itu adalah perhitungan untuk tunjangan, yaitu tambahan penghasilan di luar dari gaji pokok kepada pekerja. Ini tuh termasuk di dalamnya untuk transportasi, untuk makan, dan juga untuk kesehatan. Setelah itu kita akan melakukan klasifikasi biaya, di mana biaya-biaya yang diperlukan pada proses produksi akan dikelompokkan menjadi biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, reparasi, biaya umum, dan juga biaya administrasi. Selanjutnya itu kita menentukan biaya penjualan atau biaya yang dikeluarkan pada proses pengadaan barang sehingga sampai ke tangan pelanggan. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan untuk biaya penyusutan atau depreciation cost, di mana merupakan penurunan atau penyesuaian nilai aset secara terus-menerus seiring dengan berkurangnya kapasitas dari segi kualitas, kuantitas, dan juga nilai ekonomis dari suatu aset. Di sini kita menghitung biaya penyusutan menggunakan metode straight line method. Setelah itu kita akan menghitung dari BOP atau biaya overhead pabrik, merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan juga biaya biaya tenaga kerja langsung. Untuk menghitung BOP kita menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing di mana biaya akan dibebankan kepada aktivitas yang dilakukan. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan untuk HPP dan juga HPPN. HPP atau harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Untuk HPPN sendiri atau harga pokok penjualan itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan mencakup untuk pengadaan barang tersebut sampai ke tangan pelanggan dan juga termasuk usaha untuk mempromosikan barang. Setelah itu kita akan menghitung dan mengelompokkan biaya berdasarkan eh, jumlah produksi atau volume produksi. Di sini ada fixed dan juga variable cost, di mana fixed itu tidak terpengaruh oleh volume produksi dan juga variable cost itu akan dipengaruhi oleh jumlah produksi. Di mana semakin besar jumlah produksi, maka variable cost-nya tentu akan semakin besar. Fixed dan juga variable cost ini akan digunakan untuk menghitung dari BEP atau break even point, di mana titik impas ini akan diperoleh ketika total cost akan sama dengan total revenue atau pendapatannya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Pada layar itu tertera untuk menghitung BEP dalam satuan unit dan juga satuan rupiah. Terakhir pada modul ini kita akan menentukan laba rugi dari perusahaan tersebut, di mana itu laba adalah suatu nilai
yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya sehingga mendapatkan keuntungan, dan rugi itu adalah kondisi ketika perusahaan tidak mampu untuk menutupi biaya produksi. Oke, lanjut ke modul kelima, ramalan produksi. Di sini ada 6 tahapan yang kita lakukan, di mana kita akan melakukan agregasi data, kita akan menentukan pola data, setelah itu kita akan melakukan forecasting atau peramalan, kita akan menghitung nilai error, setelah itu kita akan melakukan validasi data, dan juga terakhir kita akan melakukan disagregasi. Untuk pola data sendiri itu ada 4 jenis, ada pola data horizontal, pola data musiman, pola data siklis, dan juga pola data tren. Eh, untuk masing-masing pola data ini memiliki eh, metode peramalan yang sesuai. Berikut ini adalah metode peramalan yang sesuai untuk pola data siklis, di mana kita bisa menggunakan regresi linear, kuadrat, metode peramalan kuadratis, metode peramalan tren eksponensial, dan metode peramalan tren siklis. Masing-masing metode ini menggunakan parameter-parameter yang berbeda dan juga eh, akan menghasilkan peramalan-peramalan berbeda sehingga kita perlu menghitung dari nilai error. Nilai error ini kita menentukan ada 5 jenisnya, itu adalah mean forecasting atau MFE, ada mean square error atau MSE, MAD atau mean absolute, MAPE atau mean absolute error yang dalam bentuk persen, dan yang terakhir itulah standard error of estimate. Di mana untuk metode peramalan terpilih itulah metode peramalan yang menunjukkan nilai-nilai error yang paling minimum. Selanjutnya kita akan melakukan validasi data. Validasi ini adalah upaya kita untuk menentukan data kita itu apakah representatif untuk menggambarkan sistem atau tidak. Di sini kita menggunakan metode verifikasi moving range, dan menggunakan rumus yang tertera pada layar, dan kita akan mengujinya terhadap nilai-nilai batas. Ada batas UCL dan juga LCL, serta batas untuk daerah A dan juga daerah B yang tertera pada layar. Selanjutnya itu modul ke-6 tentang perencanaan produksi. Langkah yang pertama kita akan menentukan biaya produksi, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam mengubah produk dari bahan baku mentah menjadi sebuah produk jadi atau setengah jadi. Di mana biaya produksi ini akan dihitung, eh, yang dihitung pada praktikum inilah biaya untuk produksi komponen manufaktur saja. Eh, dan pada biaya produksi ini akan terkait dengan biaya-biaya yang diberikan seperti cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, cost of firing, carrying cost, cost of subcontract, dan juga stock out cost. Di mana komponen-komponen biaya ini akan digunakan untuk perencanaan agregat. Untuk perencanaan agregat sendiri ada 3 metode: level strategi, chase strategi, dan juga mix strategi. Untuk metode terpilih itu adalah metode yang menghasilkan dari total biaya produksi yang paling minimum. Selanjutnya itu adalah merancang MPS atau Master Production Schedule. Itu adalah rencana produksi dalam menghasilkan produk akhir sekaligus menjadi dasar pengaturan rencana produksi ke depannya. Setelah itu kita akan menghitung RCCP. RCCP ini adalah untuk menguji, mengukur, dan juga menyesuaikan apakah MPS yang telah disusun sebelumnya layak untuk dijalankan atau tidak. Ada 2 metode yang bisa digunakan. Itu yang pertama adalah metode CPOF atau Capacity Planning Using Overall Factors, di mana itu menggunakan proporsi-proporsi dari proses pengerjaan dari produk, dan RCCP metode bola atau Bill of Labor Approach itu adalah metode menggunakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang mendetail berdasarkan waktu standar yang dibutuhkan. Setelah kita melakukan RCCP, kita dapat melakukan MRP, itu Material Requirement Planning, untuk menentukan kebutuhan komponen, di mana ada 4 tahapan umum dalam melakukan MRP. Yang pertama itulah netting untuk menentukan kebutuhan bersih, lalu adalah loading untuk menentukan ukuran pesanan yang efisien, dan loading ini terdapat 10 jenis metode, ada EOQ, POQ, FOQ, FPR, LTC, LUC, EPP, PPW, AWW, dan SMH. Selanjutnya adalah metode offsetting, atau langkah atau proses untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pemesanan agar kebutuhan bersih itu dapat dipenuhi. Selanjutnya itu adalah terakhir exploding, itu perhitungan kebutuhan kotor komponen yang berada pada tingkat yang lebih rendah.
Ya, selanjutnya itu kita akan melakukan CRP atau menyusun CRP, Capacity Requirement Planning. Itu adalah pendekatan dalam menentukan, mengukur, dan juga menyesuaikan tingkat kapasitas dari perusahaan tersebut dengan kebutuhan material yang telah dihitung dengan MRP tadi. Dan perhitungan pada CRP ini dilakukan dengan mengalihkan waktu kerja dan juga dengan kebutuhan eh, jumlah kebutuhan dari waktunya yaitu waktu setup dan juga waktu proses. Selanjutnya kita akan terakhir untuk modul ini kita akan melakukan penjadwalan atau scheduling. Itu adalah proses alokasi mesin-mesin atau beberapa stasiun kerja untuk menjalankan tugas atau fungsi dalam jangka waktu tertentu. Untuk penjadwalan ini kita menggunakan dua metode atau dua pendekatan, yaitu pertama algoritma Campbell-Dudek-Smith atau CDS dan juga algoritma Johnson. Modul terakhir pada praktikum ini adalah perancangan lintasan perakitan, di mana kita akan menyeimbangkan beban kerja dan juga meningkatkan efisiensi produksi pada stasiun kerja yang kita lakukan dengan line balancing. Pertama, kita perlu menetapkan kriteria lintasan kita, di mana kriteria kita adalah line efficiency, balance delay, dan juga smoothness index. Dan juga kita harus menetapkan batasan dan juga target. Untuk batasan sendiri itu adalah cycle time dari proses produksi, dan juga urutan proses pekerjaan yang tertera pada precedence diagram. Untuk target sendiri itu kita harus memenuhi target produksi yang telah ditetapkan dan kita ingin beban kerja dari stasiun kerja itu seimbang. Di samping kita ingin memaksimasi dari LE dan juga minimasi untuk SI dan juga BD. Dalam menentukan stasiun kerja, kita akan menghitung cycle time, di mana itu adalah waktu produksi dibagi target produksi, dan juga kita menentukan jumlah stasiun kerja minimum minimum secara teori atau Kamin. Di sini adalah sigma dari T dibagi dengan CT-nya. Dalam menentukan kapasitas produksi, itu kita dapat menggunakan rumus dari T dibagi dengan ST max. Selanjutnya itu kita akan melakukan line balancing. Ada 5 metode pada line balancing. Yang pertama itu adalah metode kill bridge. Itu adalah mengalokasikan beberapa operasi yang punya tanggung jawab keterdahuluan paling besar. Di mana operasi yang berada pada level awal pada precedence diagram akan ditempatkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah metode largest candidate rule atau LCR. Itu akan mengalokasikan elemen kerja berdasarkan urutan waktu yang paling besar sampai ke waktu yang paling kecil. Dengan catatan tetap mempertimbangkan batasan pada cycle time. Selanjutnya itu adalah metode RPW atau Rank Position Weight. Ini menggunakan nilai bobot, yang mana nilai bobot itu adalah perhitungan antara waktu elemen terhadap posisinya pada precedence diagram. Pengelompokannya akan dilakukan berdasarkan posisi yang paling tinggi dan sampai ke paling kecil. Metode keempat adalah metode Mudiang, itu menggunakan dua fase analisis, di mana fase pertama itu kita mengelompokkan stasiun kerja berdasarkan precedence dan menetapkan matriks P dan juga matriks F untuk eh, analisisnya. Dan fase kedua itu kita akan mendistribusikan idle time secara merata kepada stasiun kerja dengan menggunakan nilai goal. Terakhir, untuk metode line balancing ada metode optimasi, yaitu metode pengambilan keputusan yang mendapatkan hasil terbaik dengan meminimumkan usaha dan juga memaksimalkan hasil yang diinginkan. Untuk metode optimasi ini kita dapat menggunakan software Ringo dan juga optimasi ini adalah metode yang terpilih untuk menentukan lintasan perancangan dalam proses perakitan, di mana dia akan memenuhi dari target-target lintasan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin sekian dari penjelasan modul-modul praktikum perancangan teknik industri tahun 2025. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, orang bining lah sewa